Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 kunci supaya manusia tidak merugi dan tidak salah di dalam menggunakan waktu yang telah Allah berikan. Semua umat manusia Allah berikan kesempatan waktu selama 24 jam. Dengan 24 jam ada yang bisa mengerjakan urusan duniawi. Dengan 24 jam ada yang bisa melaksanakan dan mengerjakan urusan perkantoran-perkantoran besar. Dengan 24 jam ada pula yang mengurusi dirinya sendiri pun tidak bisa. Tahfidul Quran yang hafal 30 juz sama mendapatkan kesempatan waktu seperti itu. Kita yang tidak hafal 1 surat pun sama mendapatkan waktu 24 jam. Tapi siapakah yang disebutkan sebagai manusia yang tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi? Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu di dalam Al-Quran beberapa kali. Berulang-ulang kali. Wal asri, wal lail, wan nahar, waduha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu berulang-ulang kali, menunjukkan bahwa sangat pentingnya waktu bagi kehidupan kita. Sangat pentingnya umur yang kita laksanakan, sangat pentingnya waktu yang terlewat di dalam kehidupan kita. Sehingga saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah di dalam Al-Quran dengan nama waktu. Namun yang paling dahsyatnya adalah kita semua tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala kapan kita akan mati. Jadi yang terpenting adalah manusia yang tidak merugi adalah manusia yang bisa memanfaatkan waktu-waktu tersebut. Yang pertama, kunci supaya kita tidak termasuk orang-orang yang merugi adalah amanu, beriman. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mengimani akan apa yang telah Allah berikan, mengimani akan apa yang telah Allah sampaikan kepada para nabinya, dan iman adalah kunci terpenting, pokok dasar kita hidup di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena ibadah, sholat, puasa, zakat, semua itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa satu, ialah keimanan. Dan keimanan adalah harta yang sangat berharga yang wajib kita pegang teguh, wajib kita pegang dengan erat, sampai mati pun harus terus kita pegang keimanan tersebut. Yang kedua, amilus sholihah, melaksanakan amal-amal yang soleh. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwa amilus sholihah ini adalah bimtisalil awamir wajtinabin nawahi. Di dalam sawi'nya pula dijelaskan bahwa beramal soleh dengan melaksanakan semua yang Allah perintahkan dan menghindari semua yang Allah larang bagi diri kita. Beramal kuncinya hanya ada 2. 1, niat yang baik. Yang kedua adalah caranya yang baik. Bekerja adalah amal soleh. Sekolah adalah amal soleh. Pekerjaan rumah tangga adalah amal soleh jika diniatkan dengan baik dan caranya pula baik. Karena dunia dan seisinya tidak akan pernah kita bawa mati. Yang kita bawa mati adalah amal-amal soleh. Maka pergunakanlah waktu kita, kesempatan kehidupan kita untuk terus melaksanakan amal-amal yang soleh yang akan kita bawa sebagai bekal nanti kita hidup di kehidupan yang selanjutnya. Yang ketiga, watawassau bil haqqi, saling berwasiat di dalam kebenaran. Al imani, ialah di dalam keimanan, saling mengajak umat manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Saling mengajak manusia untuk terus melaksanakan kebaikan. Saling mengajak umat manusia untuk terus melaksanakan amal-amal yang soleh. Berdakwah tidak hanya saja berbicara di depan kamera ataupun di atas panggung saja.
tapi mempermudah urusan orang itu adalah dakwah. Membantu orang melaksanakan satu kebaikan itu adalah dakwah. Mengajak seseorang dan dengan tanda tangan kita pun kita membebaskan kesusahan umat manusia, itu pun adalah dakwah. Jadi kunci supaya kita tidak hidup merugi yang ketiga apa? Adalah saling berwasiat di dalam kebenaran, saling dakwah, saling mengajak umat manusia untuk melaksanakan kebenaran di atas muka bumi ini. Yang keempat, watawassau bis sabri, saling berwasiat di dalam kesabaran. Sabar dengan apa? Ialah sabar dengan melaksanakan ketaatan, sabar dengan melaksanakan kewajiban, sabar dengan melaksanakan keparduan dari Allah Subhanahu wa taala, dan sabar menghindari yang namanya kemungkaratan, sabar yang menghindari yang namanya kemaksiatan, sabar untuk melawan semua angkara murka yang ada di dunia ini. Kesabaran adalah pokok sangat utama yang harus ada di setiap insan. Lisan kita, pikiran kita, nafsu amarah kita akan terkendali ketika diri kita dihiasi dengan kesabaran. Pokok yang sangat penting adalah kesabaran. Karena apa? Ketika kita hiasi diri kita dengan penuh kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, diri kita akan terus bertambah, akan terus meningkat di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terus meningkat di dalam ketakwaan, inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah, sebaik-baiknya manusia di hadapan Allah adalah manusia yang bertakwa. Jadi manusia yang baik bukan dilihat dari jabatannya, bukan dilihat dari statusnya, bukan dilihat dari pekerjaannya, tapi manusia yang paling baik adalah dilihat dari ketakwaan. Sebesar apa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaan kita harus didasari dengan kesabaran di dalam menjalankan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wahai hadirin dimanapun Anda berada, pergunakan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan semua perbuatan yang baik. Pergunakan waktu yang telah Allah berikan kepada kita untuk melaksanakan semua amal-amal soleh. Untuk mengajak manusia di dalam kebenaran. Untuk mengajak manusia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita giring opini masyarakat untuk menuju satu kata, ialah Allah. Mari kita giring semua opini umat untuk menuju satu kata, ialah Allah. Tidak ada kata lain di dalam hati terkecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hiasi diri dengan penuh ketakwaan, insya Allah hidup akan terus terjaga dan hidup akan terkontrol ketika kita memiliki sifat kesabaran. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.